Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya. Kali ini saya akan membahas terkait dengan apakah Anda ambil dividen untuk buat usaha baru itu boleh atau tidak. Yuk simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga semua sehat ya, bahagia dan semua usahanya lancar semua ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas sebuah kasus di mana ada teman-teman kemarin yang konsul private kepada saya dan dia sharing ya. Di mana ceritanya gini. Beliau itu memiliki perusahaan yang cukup besar dengan keuntungan yang cukup besar pula. Terus teman-teman, yang terjadi adalah beliau mengambil uang daripada perusahaan, lalu dari sana dibuat untuk memberikan modal kepada usaha yang baru. Ya. Cuma teman-teman yang menjadi problem adalah apa? Ketika dia mengambil uang, itu secara perusahaan yang lama, let's say misalnya kita ngomong PTA gitu ya. PTA ini mengambil uang, lalu dianggap sebagai piutang direksi. Ya. Jadi anggapannya si direksinya ini yang berhutang kepada PT. Ya, karena beliaunya tidak paham. Oke, diambil, dimasukkan sebagai piutang direksi. Dari sini direksinya lempar langsung ke perusahaan yang baru. Let's say adalah PTB. Ya. Di PTA diambil uangnya ke direksi, muncul namanya hutang direksi. Di PTB muncul namanya, ini namanya piutang direksi ya, karena diambil uangnya. Yang di PTB munculnya adalah hutang direksi. Jadi PT-nya yang berhutang ke direksi. Kalau ini adalah direksinya yang berhutang ke PT. Ya. Lalu teman-teman, menjadi suatu masalah ketika si PT B diperiksa oleh pajak. Ya, kenapa? Karena kebetulan PT-nya lebih bayar ya dan mendapatkan rugi. Jadi kalau Anda punya rugi ya, kerugian PT ya dan lebih bayar, rugi aja sudah diperiksa, apalagi rugi dan lebih bayar ya. Lebih bayar berarti Anda setor pajaknya kelebihan ya. Maka teman-teman yang terjadi adalah apa? PT ini diperiksa oleh petugas pajak dan ketahuan bahwa PT ini memiliki utang kepada direksi. Nah, ketika PT ini memiliki hutang kepada direksi teman-teman, maka yang menjadi problem adalah apa? Adalah bisa jadi satu hal di mana direksi harus mendapatkan bunga. Ya. Jadi direksi harus mendapatkan bunga atas pinjamannya ke PT. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena actually di dalam PT yang sebenarnya itu kan tidak mesti PT-nya itu punya saudara atau keluarga. Kadang-kadang kan PT-nya orang lain. Ya. Secara fair teman-teman, kalau orang itu meminjamkan uang ke PT, maka ini kan entitas yang terpisah. Ini hal yang terpisah. Maka PT tersebut harus membayar bunga toh kepada si direksinya. Kalau dianggapnya ini orang-orang berbeda. Jadi pemilik PT bukan hanya keluarga, tapi bisa macam-macam orang. Ya, maka harus membayar bunga. Maka secara otomatis petugas pajak akan memaksa Anda membayar bunganya. Bayar bunganya. Wah, nggak mau Pak, karena kondisinya itu kan bukan, saya nggak dapat bunga, saya real nggak dapat bunga. Iya, itu urusan kamu. Tapi secara real di lapangan adalah apa? Kamu ini sebagai pemilik, kamu sebagai pemilik, tapi kan kamu bukan punya hak seluruhnya ke PT karena ada pemegang saham lain. Oh iya Pak, istri saya Pak, atau saudara saya. Oke, tidak peduli. Secara fair, kamu harus mendapatkan pendapatan bunga. Nah, ini teman-teman yang akan dikejar oleh petugas pajak. Dan Anda nggak bisa lari kemana-mana. Ya, karena secara aturan, PT ini boleh mendapatkan hutang di direksi kalau PT-nya memiliki beberapa klausul. Ya, jadi ada klausul-klausul tertentu untuk teman-teman mendapatkan hutang direksi dan diperkenankan tidak membayar bunga. Ya. Nah, terus gimana teman-teman kalau kondisi seperti ini? Nah, ini yang menjadi satu hal. Ya, ternyata direksinya lupa bahwa sekarang di aturan yang terbaru, teman-teman itu diperkenankan mengambil dividen. Ya. Dan tidak perlu bayar pajak dividen. Nah, ini kan menarik.
Ya, Anda diperkenankan mengambil dividen dan tidak perlu membayar pajak dividen. Ya, tapi gimana cara teman-teman? Anda ketika mengambil dividen apapun dari PT, ya, itu harus diinvestasikan lagi ke dalam investasi-investasi yang diperkenankan oleh pajak. Ya, misal Anda mau masukkan tabungan, ya Anda mengambil dividen dimasukkan tabungan. Ini tidak perlu bayar pajak teman-teman. Loh kenapa Pak? Iya kan tabungan investasi. Meskipun bunganya 0,0 sekian persen, ya. Tapi tetap Anda investasi. Let's say Anda beli logam mulia juga investasi. Anda beli obligasi ya atau SBN-nya pemerintah itu juga investasi. Anda beli saham, reksadana ya. Anda beli produknya unit link misalnya gitu ya atau apapun. Ini juga investasi teman-teman. Ya. Nah, termasuk Anda beli properti dan termasuk yang barusan Anda masukkan lagi uang tadi dividen, Anda masukkan ke PT yang baru. Ini juga investasi. Jadi pemerintah lagi mendorong supaya uang perputaran di Indonesia ini bisa digunakan untuk kita oleh kita. Ya, untuk kita orang Indonesia sendiri dan untuk Indonesia juga. Ya. Jadi mereka mendorong, oke kalau gitu kalau Anda investasikan lagi ke Indonesia, di dalam Indonesia, ini tidak perlu bayar pajak dividen, kan enak. Nah, cuma problemnya adalah apa? Orang ini tidak paham bahwa dividen yang ditarik itu tidak perlu dimasukkan sebagai hutang dan piutang. Ya. Maka teman-teman, langkahnya gimana? Kalau misal saja sekarang Anda punya problem yang sama. Anda sudah terlanjur ngambil hutang direksi atau piutang direksi tadi yang cukup besar. Anda piutang direksi dulu ke PT ini, dari sini Anda pindahkan lagi ya ke PT dan CP yang lain. Maka langkahnya apa teman-teman? Yang paling simpel adalah apa? Anda beresin dulu di PT yang pertama. Di PT A Anda beresin dulu. Gimana cara beresinnya? Ya, maka teman-teman Anda harus cross pindah. Kalau dulu Anda aku sebagai piutang direksi, maka yang harus Anda lakukan adalah apa? Anda harus pindahkan jurnal atau Anda pindahkan pembukuannya menjadi dividen. Ya. Jadi piutang direksinya Anda tarik, Anda ambil, pindahkan sebagai dividen direksi. Ya. Ketika Anda sudah akui sebagai dividen, maka teman-teman di dalam direksi itu juga harus di SPT pribadi direksi ya, harus mengakui dia menerima dividen. Oke? Nah, supaya Anda di direksinya tidak kena pajak 10% di atas dividen, maka direksi ini harus melaporkan realisasi investasi. Jadi Anda waktu laporan SPT tahunan, misalnya nih, Anda lihat video ini tahun 2024, ya. Anda cek, oke, kalau gitu saya akan pindahkan ke dividen di tahun 2024, ya. Maka SPT 2024-nya direksi pun harus muncul ada pendapatan dividen dari PT ini. Ya. Dan teman-teman langsung dimasukkan di laporan e-filing Anda, e-filing Anda, ya, e-filing Anda. Itu dimasukkan juga ada namanya laporan realisasi investasi atas dividen Anda. Ya, dimasukkan ke mana? Oh, dibuat PT baru. Oke, ini yang harus pertama Anda lakukan. Nah, berikutnya teman-teman, kalau seandainya teman-teman itu ternyata ya sudah beres di PT A, maka PT B-nya juga harus diberesin. Apa diberesinnya? Kalau dulu di PT B munculnya adalah hutang direksi, misalnya senilai 3 miliar, ya. Tapi di modalnya belum ditambahkan, ya, munculnya masih di hutang direksi. Maka gimana cara beresinnya? Cara beresin teman-teman, Anda hubungi notaris, ya. Anda cari notaris ya. Nah, kalau teman-teman butuh notaris, nanti Anda boleh japri saya. Tak kenalin sama notaris teman-teman saya yang baik-baik ya. Nah, kembali teman-teman bahwa Anda hubungi notaris ya. Untuk apa? Untuk akte perubahan modal. Ya, untuk ada akte perubahan modal. Ya. Anda rubah dari yang modalnya kecil karena ada tambahan perubahan hutang tadi ya yang dipindah ke modal, maka modalnya berubah sesuai dengan uang yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Ya, selama memang Anda sebagai pemilik memang ingin memasukkan ke dalam perusahaan. Ya. Begitu dirubah ke dalam akte, maka yang terjadi hutang direksinya kan tidak ada.
Kan toh itu juga uang Anda. Ya. Anda masukkan ke modal, modalnya bertambah, selesai. Tidak ada lagi namanya hutang dan piutang direksi. Dan Anda bebas dari pajak dividen, dan Anda bebas dari masalah tambahan bunga, ya, pendapatan bunga yang seharusnya tidak ada. Nah, itu mungkin langkah yang bisa Anda lakukan dengan baik daripada Anda pusing hanya tarik uang dan dianggap sebagai utang dan piutang. Oke, saya tahu kondisinya teman-teman pasti punya pemikiran yang dibingungkan, ya. Ataupun Anda punya problem perpajakan yang Anda pusingkan, ya. Anda cari teman untuk sharing, Anda cari kawan untuk sharing, atau bahkan Anda pernah sharing dengan AR. Tapi bisa jadi Anda malah takut atau Anda nggak mendapatkan jawaban yang pas, ya. Itu teman-teman, kalau teman-teman mau, ya, kami di The Consulting membuka kesempatan teman-teman untuk Anda bisa sharing dengan kami, ya, melalui konsultasi private. Nah, akan kami lakukan dengan Anda, memberikan Anda gambaran wawasan, ya, supaya Anda bisa lebih lagi untuk mengetahui langkah-langkah yang terbaik supaya pajak Anda bisa hemat, tapi Anda juga bisa legal. Ya, buat teman-teman yang pengen melakukan konsultasi dengan kami, silakan Anda bisa lihat linknya di kolom deskripsi. Saya sudah berkonsultasi dengan The Consulting, terkhususnya Pak Dedi Sidarta, seputar tentang perpajakan toko retail saya, dan alhamdulillah sekali feedbacknya sangat bagus. Saya sangat terbantu sekali dengan informasi, apalagi saya masih baru banget mendirikan perusahaan ini, jadi masih harus butuh banyak belajar, dan Pak Dedi sangat membantu sekali memberikan saran-saran dan juga solusi dengan masalah-masalah yang saya hadapi. Terima kasih The Consulting. Buat teman-teman yang pengen belajar soal perpajakan, ya, mungkin Anda bingung karena cari kursus perpajakan di luar sana sulit Pak, ya, malas Pak, waktunya nggak banyak, ya, Anda mungkin punya dana tapi Anda nggak punya waktu. So teman-teman, di sini kami sudah siapkan satu pelatihan yang sederhana, tapi kami jamin bukan pelatihan yang kaleng-kaleng gitu ya. Kami buat pelatihan yang sangat komprehensif dengan bahasa yang sederhana dan dengan cara belajar yang cukup simpel, sangat simpel, ya. Anda tidak sampai 1 bulan, ya, cuma 21 hari Anda ikutin cara belajarnya, ya. Anda sudah bisa mengerti pajak minimal dari 0 sampai Anda buat SPT Anda sendiri, ya. Buat teman-teman yang pengen belajar pajak, silakan Anda lihat linknya di kolom deskripsi. Sekian video ini, ya, semoga teman-teman mendapatkan pemahaman yang cukup jelas, ya, terkait dengan video ini, ya. Buat teman-teman yang happy dengan video ini, silakan di like, subscribe, dan di share ke teman-temannya. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan insight-insight, ya, dari video-video yang kami buat, teman-teman Anda maksudnya, ya. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan Anda komen di bawah. Ataupun yang pengen dapat respon lebih cepat, Anda boleh subscribe atau follow saya di Instagram, lalu komen atau DM, ya, DM aja ya di Instagram, mungkin saya akan lebih, atau tim admin akan lebih bantu lebih cepat untuk membalas, ya. Nah, sekian, semoga teman-teman selalu diberkati, sehat luar biasa, tambah sukses, ya, tambah happy, dan usahanya semua lancar, ya, semuanya. Bye bye.